halo, ini dengan Buce. Pak Gilbert, kayaknya Pak Gilbert ini happy terus nih. Jadi hari ini mungkin Pak Gilbert bisa ceritain sedikit ya jok-joknya. Ada enggak joknya Pak Gilbert mengenai pendeta nih? Jadi sebetulnya kan gini, kita mulai dulu dengan ayat firman Tuhan kan dalam Amsal. Ya. Alkitab bilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh gitu. Nah, bertahun-tahun kita ini anggap Tuhan ini sebagai pribadi yang serius. Ya. Sehingga kita orang Kristen nggak boleh tertawa, kita anak Tuhan, kita orang beragama. Pokoknya orang beragama tuh pantasnya jenggotnya panjang gitu. Orang beragama tuh pantasnya mukanya tegang gitu. Pokoknya kalau kayak di sini nih, biar kayak dia ini kita lihat nih, ini yang orang ketawa-ketawa begini pasti nggak beragama gitu ya kan. Oh, gitu. Ini orang-orang kafir semua nih. Tapi kalau ketemu orang yang serius, ini orang beragama. Jadi iman yang serius, malah yang gembira adalah obat. Jadi kalau jokes tentang pendeta, kebetulan ini teman baik saya. Oh gitu. Namanya Pendeta Daud Tony. Jadi Pendeta Daud Tony ini saya paling senang sama dia karena dia banyak aja tentang setan-setan. Dia khotbah semua tentang setan terus. Dan kita berkawan udah 20 tahun lebih. Sampai hari ini dia belum bisa panggil nama saya Pendeta Gilbert. Panggilnya apa? Sampai sekarang Pak Gilbert. Dia panggilnya Pak Gilbert. Tapi saya senang sama dia karena dia banyak aja tentang setan. Jadi dia kalau ngomong dia bilang gini, saudara-saudara, iblis itu kan rasanya hancur kan, iblis gitu kan hancur gitu. Nah, saya punya teman juga orang Papua. Tapi saya nggak senang kalau dia ngomong tentang iblis. Dia bilang, saudara-saudara, iblis. Jadi lebih ditinggikan. Nah, sementara kalau iblis kan harusnya dihancurkan. Nah, ya, itu salah satu jokes tentang pendeta. Lalu ada lagi cerita tentang orang pacaran. Oh gitu. Tentang orang pacaran. Jadi Ungke tiba-tiba kelihatannya apa tuh namanya berat hidup. Ungke berat hidup. Hari itu biasanya dia senang, tapi hari itu berat. Jadi orang-orang tanya, Ungke, kiapa ngana Ungke? So putus dengan Mince? Dia bilang, iyo putus. Kiapa Ungke ngana putus dengan Mince? Beda keyakinan. Lalu orang bilang, kiapa? Mince beda agama dengan anak? Bukan. Kita yakin kita ganteng. Mar Mince-nya yakin kita ganteng. Oh itu beda keyakinan. Beda keyakinan. Satu yakin ganteng. Ada satu lagi cerita. Jadi Ungke ini tiap malam dia nongkrong. Tiap malam dia nongkrong, tiap malam nongkrong, mabuk, apa merokok. Waduh, punya hidup berdosa sekali. Satu kali malam minggu sampai hari Minggu pagi nggak ada dia. Orang cari Ungke kemana ini kan? Lalu orang tanya minggu malam dia kumpul lagi. Orang tanya, ngana dari mana kemarin? Dia bilang ada nembak babi. Dia bilang gitu, ada nembak babi. Nah dalam bahasa Indonesia nembak itu kan artinya menyatakan cinta tuh. Nembak tuh bahasa lainnya artinya menyatakan cinta. Ada nembak babi. Semua bilang, Ungke sekarang so nembak babi. Maksudnya menyatakan cinta dengan babi. Dengan babi. Kalau yang itu aku masih ingat yang tawar ojek itu gimana ceritanya Pak? Nah ini juga cerita seru juga. Jadi ada ibu-ibu tuh. Jadi ada ibu-ibu biasa, ibu-ibu sangir tuh. Jadi dia tawar ojek. Dia sampai Jakarta. Dia mau ke rumah, dia punya saudara tuh, dia punya tante. Jadi dia tawar ojek, dia bilang, Bang ojek, ke Kebayoran Lama berapa? Ojek bilang, 50.000. Mahal sekali dia bilang gitu. Bagaimana kalau 30.000? Dia bilang, ibu jauh sekali tuh Kebayoran Lama, 50.000. Dia malas tuh, debat-debat tuh. Dia bilang, oke, 50.000. Tante naik. Tiba-tiba tukang ojek tanya, alamat di mana? Lalu tante bilang, kalau 30.000 saya kasih tahu alamat. Kalau 50.000 ngana juga cari sendiri. Karena dia nggak mau rugi. Masa udah 50.000 masih mesti kasih tahu alamat, cari aja sendiri. Mungkin ini teman-teman kita yang pada nonton ini banyak anak kos nih Pak Gilbert, banyak di sekolah sini. Ada cerita enggak anak kos yang ini? Nah kalau di Jakarta ceritanya lain lagi kalau anak kos. Jadi dia
anak kos itu kan tinggal nunggu kiriman, Bu Cik. Iya. Jadi tinggal nunggu kiriman. Nah pas tanggal tua, ini cerita tanggal tua kan, anak kos cerita tanggal tua. Jadi anak kos cerita tanggal tua, lalu dia bilang begini, ibu boleh pinjam lem kertas toh, gitu kan? Ya. Boleh pinjam lem kertas toh. Ya. Ibu bilang, aduh, lem kertas baru habis. Tapi biasa ibu-ibu di Jakarta dulu kan suka gitu. Kamu sebetulnya mau tempel apa? Cuma untuk tempel kertas. Kalau cuma tempel kertas gampang. Pakai nasi saja kan biasanya. Iya. Pakai nasi. Saya biasa pakai nasi. Pakai nasi toh, gitu kan? Dia bilang, oh begitu. Jadi boleh minta nasi ibu. Boleh. Oh begitu ya ibu ya, tolong ya ibu ya. Jangan lupa sayur dan ikannya ibu. Itu mengambil kesempatan itu. Nah, ada lagi kalau cerita itu apa itu naik taksi. Ada lagi tapi ini cerita di Indonesia toh, cerita di Indonesia. Ini orang apa tuh namanya? Orang Batak. Ya. Jadi orang Batak dia mau naik taksi di Jakarta. Dia bilang gini, coba kau bawa aku ke Tebet. Ke Tebet. Ke Tebet. Tukang taksinya bilang, abang dari Medan ya? Kenapa kau tahu? Iya. Karena abang bilangnya Tebet. Sebetulnya yang benar Tebet bang, Tebet. Kan ada daerah Tebet. Tebet tuh dekat apa tuh namanya Pancoran itu kan Tebet. Dekat Pasar Minggu. Tebet bang. Oh begitu kata udah. Tunggu kau ya, selesai dia turun di Tebet. Tunggu kau ya. Udah. 15 menit di situ dia keluar lagi, dia bilang, coba kau kirim aku ke Menteng sekarang. Dia bilang, abang ketahuan Medannya abang, bukan Menteng, Menteng. Dia bilang, bah kau ini, aku bilang Tebet, kau bilang Tebet, aku bilang Menteng, kau bilang Menteng, salah pula aku ini kata. Jadi serba salah sih orang Batak juga. Ya memang kadang-kala hidup ini kalau kita lihat jadi masalah, jadi berat. Tetapi kalau kita lihat sudut kayak kehidupan ini aja, Bu C. Ada orang kan pesan ini kan, pesan teh kan, jadi dia bilang gini, Nona kasih teh, terus nonanya jawab, teh pahit atau teh manis? Dia bilang, sudah Nona, hidup sudah cukup pahit, kasih manis saja sudah. Jadi hidupnya kalau kita lihat beratnya, bisa jadi berat. Jadi berat. Tapi kalau kita belajar lihat dari sudut positifnya, iya kan, kan bisa jadi baik juga. Jadi ada satu orang juga gitu pesan teh kan, jadi dia bilang, Nona, saya minta teh ya, tapi gula dipisah. Dia bilang gitu. Terus nonanya bilang begini, itu kalau dipisah apa bisa disatuin lagi? Rupanya nonanya lagi patah hati. Udah dipisah nggak bisa disatuin lagi. Jadi segala sesuatunya berdasarkan sudut pandang dia gitu ya. Hidup jadi berat kalau kita lihat negatifnya. Jadi ini kayak kacamata nih. Kalau kita pakai kacamata hitam semuanya jadi hitam. Semuanya juga. jadi hitam. Jadi merah gelap. jadi merah juga. Ya? Itu dia. Kalau kita pakai gitu kacamata merah muda semua jadi indah. Jadi kelihatannya yang tergantung kacamatanya mau pakai kacamata apa. Begitulah kehidupan ini. Jadi sebetulnya hidup itu sendiri indah, ya kan? Tergantung kita melihatnya, Bu, ya kan? Nah, kalau kita bisa melihat hidup ini dengan sukacita, karena Alkitab bilang begini dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacita. Jadi Paulus sampai bilang sekali lagi kukatakan. Jadi itu penting sekali sampai ditekankan 2 kali. Sampai ditekankan, ya kan? Nah, ada banyak orang, ada banyak duit takut. Takut. Ya. Oh, jangan-jangan saya dirampok. Nggak ada duit, dia juga takut. Aduh, mau makan apa? Ya kan? Karena hidup juga ada berapa tingkatan. Jadi kalau kita lagi banyak duit, pertanyaan kita sederhana. Saya mau makan di mana? Oh, makan di mana? Nanti kalau duit udah kurang dikit, mau makan apa? Oh. Jadi yang pertama saya mau makan di mana? Saya mau makan di mana? Kalau kurang uang sedikit, saya mau makan apa? Saya mau makan apa? Makan McDonald atau makan fine dining? Ketiga kalau udah habis sama sekali, saya mau makan siapa?
Yang ketiga Ini kalau yang ambil bahaya nih. itu bahaya. Mau makan tuh. siapa nih? Saya ya mau kan? makan siapa? Saya ya? mau nipu siapa? Jadi saya mau makan siapa nih? Oh. Baru yang keempat, Ya. semua orang udah tahu siapa dia. Ini gue makan nggak ya? Waduh, kasihan. Bagaimana? Ya begitulah teman-teman ya. Ini sedikit cocok kita dengan Bapak Gilbert Lumuendong, Bapak Pendeta Gilbert Lumuendong yang kebetulan ada di Los Angeles, Pak Gilbert ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan tahun 2014, awal tahun 2014 kita ada di Santa Anita Mall nih, Pak Gilbert. Itu ya. dia. Ya, Karena ya itu, hidup harus kita nikmati. nikmati. Walaupun dan kita enjoy. nggak beli apa-apa di sini. Tetapi kita duduk di sini dengan hati yang gembira. Karena selalu saya bilang gini, Bu Cuy, kalau kita punya hati gembira, pertama kita sehat. Iya. Kedua, umur kita panjang. Iya. Yang ketiga, kita jadi berkat. Yang keempat, apapun yang kita buat terasa menyenangkan. Akhirnya yang kelima, lewat hidup kita ada banyak hal baik yang bisa kita kerjakan. Karena dalam hidup saya yakin begini Bu Cuy, jangan hanya mengerjakan yang kita sukai, Ya. tetapi sukailah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Oh gitu. Oke, saya suka sekali kata-kata ini. Jangan mengerjakan apa yang kita sukai. Hanya yang kita sukai. Hanya yang kita sukai, tapi Sukailah segala yang harus kita kerjakan. sukailah segala yang harus kita kerjakan. Nah, Sukailah segala yang harus kita kerjakan. karena kalau kita kerjakan dengan sukacita semuanya, semuanya hasilnya pasti lebih baik. Kayaknya ada firman gitu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah Untuk Tuhan. seperti untuk bukan untuk Tuhan. Seperti bukan untuk manusia, tapi untuk Seperti Tuhan. Tuhan. Dan lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Kalau kita Ya, amin. Terima kasih.